Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimuna. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami melakukan diskusi melalui via Zoom. Di sini kami membahas jurnal apa yang akan diambil, habis itu pertanyaan-pertanyaannya, pembagian-pembagian pertanyaannya ini apa, itu apa gitu. Nah, habis diskusi, kami memilih jurnal yang berjudul Prediksi Pengaruh Makanan Terhadap Penyerapan Obat Oral untuk Pelarutan Kasus dengan Keterbatasan Permaesi Membran Epitel dan Misel empedu larutan. Nah, kami eh, mengambil jurnal itu karena dia sudah berindeks Q1. Nah, dari jurnal ini saya mengambil rumusan masalah yaitu rifasimin memiliki sifat zwitterionik dengan dua pKa berbeda. Bagaimana bentuk zwitterion ini mempengaruhi kelarutan dan distribusi molekul khusus. Nah, saya mendapatkan jurnal pembanding yaitu dari farmaseutik berjudul Tantangan dalam Investigasi Kesetaraan Terapi Obat yang diberikan secara lokal atau obat yang bekerja secara lokal di saluran pencernaan trakat kasus rifakimin. Nah, saya juga mengambil jurnal ini karena dia sudah terindeks Q1. Nah, pada jurnal ini dia mengatakan bahwa rifakin adalah senyawa BCS dengan kelarutan rendah, permeabilitas rendah, dan disposisi yang rumit, dengan sebagian berada secara lokal di lumen usus dan sebagian diserap dalam sirkulasi sistemik. Dalam tinjauan ini, melalui penggunaan studi kasus rifakimin, berbagai tantangan yang mempengaruhi produk serupa dapat diidentifikasi. Rifasimin memiliki 5 polimer yang diketahui, ada yang dapat berbeda dalam parameter kunci seperti kelarutan, disolusi, dan stabilitas. Lebih spesifiknya, polimorfisme rifasimin yang menunjukkan berbagai macam kelarutan dalam air. Misalnya bentuk beta menunjukkan kelarutan terendah yaitu minus 3,37 mikrogram per mililiter. Sedangkan bentuk alpha amor dan campuran menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi berkisar antara 5,47 hingga 8,35 mikrogram per mililiter. Yang tercermin dalam bioavailabilitas obat. Nah, pada gambar ini terdapat dua perbedaan, yaitu pada kondisi sehat dan pada kondisi sakit. Pada kondisi sehat, dinding usus masih rapat sehingga rifasimin sulit menembus ke dalam darah. Karena rifasimin bersifat zwitterionik, punya muatan positif dan negatif sekaligus. Molekulnya menjadi lebih polar dan sulit melewati membran sel. Selain itu, adanya pompa VGV akan mengeluarkan kembali obat ke lumen usus. Akibatnya, rifasimin hampir tidak terserap dan tetap bekerja lokal di usus. Nah, yang kedua ada di kondisi sakit. Pada kondisi sakit seperti sirosis hati, dinding usus menjadi lebih bocor sehingga lebih banyak rifasimin bisa masuk ke darah. Metabolisme hati juga menurun sehingga obat yang masuk tidak dapat dieliminasi. Akibatnya, kadar rifasimin dalam sirkulasi bisa meningkat dibandingkan kondisi sehat, walaupun secara umum penyerapannya tetap rendah. Jadi pada kondisi sehat, dipasimin tetap aktif, tetapi karena tidak ada gangguan dan penyerapannya sangat minimal, efeknya tidak terlihat signifikan. Obat ini baru terasa manfaatnya saat ada kondisi seperti diare, bakteri, atau gangguan mikrobiota. Nah, pada gambar berikutnya ini eh, struktur kimianya jika rifat ini memiliki struktur molekul yang besar dan kompleks sehingga sulit menembus dinding usus yang bersifat seperti lapisan lemak karena ukurannya besar dan tidak mudah berdifusi. Sebagian besar obat tetap berada di lumen usus dan hanya sedikit sekali yang masuk ke peredaran darah. Nah,
pada pada eh, pada gambar terlihat represimen masuk ke dalam bakteri di sini, masuk ke dalam bakteri dan menghambat enzim RNA polimerase yang berperan dalam pembentukan RNA. Jika RNA tidak terbentuk, bakteri tidak bisa membuat protein penting untuk hidup dan berkembang, sehingga pertumbuhannya berhenti atau bakteri mati. Itulah sebabnya dipes ini bekerja sebagai antibiotik lokal di usus. Nah, kesimpulannya, ripasimin memiliki sifat zooterionic dengan 2 pKa sehingga pada pH usus molekulnya cenderung bermuatan dan lebih polar. Sifat ini membuat ripasimin sulit menembus membran lipid dinding usus, sehingga penyerapannya ke dalam sirkulasi sistemik sangat minimal. Akibatnya, obat tetap berada di lumen usus dan bekerja secara lokal dengan menghambat enzim RNA polimerase bakteri, sehingga sintesis RNA dan protein bakteri terhenti. Dengan demikian, bentuk zitopionik ripasimin berperan penting dalam menentukan kelarutan, distribusi yang terbatas pada saluran cerna, serta efektivitasnya sebagai antibiotik lokal di usus. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon